Salam Rahayu. Ada keselarasan antara apa yang disampaikan di kitab Bhagawan Gita dengan apa yang pernah disampaikan Yohanes Pembaptis dalam kitab Injil perihal keberadaan sabda. Dan ada korelasi yang sangat dekat dengan ajaran filsafat Jawa yang tertuang dalam buku Sastro Gending, di mana di dalamnya mengupas perihal mana yang lebih dulu, sastro atau sabda atau gending. Gending di sini merujuk arti hidup. Perbincangan filsafat itu di kalangan akademisi maupun spiritual tanah Jawa, khususnya di kota Jogja maupun Solo, masih tetap aktual. Sebagian tokoh budaya masih suka memperdengarkan ungkapan seperti ini. Karena aku hidup, maka aku ada. Tapi ada budayawan lainnya yang berpendapat bahwa aku yang hidup belum tentu ada. Perbincangan ini memang lebih mengarah ke persoalan filsafat eksistensialisme yang 100 tahun setelah Bhagawan Gita tercetus oleh Sri Krishna. Oleh karena itu, umat Hindu perlu lebih menggali kandungan filsafat dari Bhagawan Gita. Tapi, orang Nusantara memang kreatif. Perbincangan filsafat yang lumayan berat itu dapat diolah sedemikian jenaka dengan celetukan perihal Sastro Gending ini menjadi guyonan, candaan yang jenaka. Mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur? Menarik ya? Ya, tapi menjabarkannya, gulung gelarnya itu bagi saya mumet. Pada satu sisi saya harus berada pada pusaran cerita, di pihak lain saya harus terbang menggapai pengetahuan filsafat modern. Dua hal yang kadang membuat saya sesak nafas dan pening kepala. Tapi Sri Krishna adalah tokoh yang memang sudah digariskan sebagai tokoh yang cerdas, cerdik, dan bijaksana, serta disebut-sebut sebagai titisan Wisnu yang maha. Sehingga beliau, panjenengan dalem, dengan sangat rileks menerangkan pada Arjuna bahwa apapun yang beliau sampaikan hanya akan dapat diuraikan di gelar gulung, istilah para spiritualis Jogja khususnya, jika seseorang sudah menjalankan bakti secara benar, mengikuti aturan atau syariat, paham hakikat, paham nilai substansinya, dan mampu melaksanakan aturan dengan landasan nilai iman yang kuat dan tidak pernah keluar dari jalur ajaran keimanannya. Ajaran Sri Krishna yang disampaikan mengenai keberadaan sastra atau sabda dan gending atau hidup itu sangat penting bagi para yogi ketika berhasrat untuk tidak kembali lagi terlahir setelah ajal atau yang sering dikatakan moksa. Atau sebaliknya, ingin kembali lagi hidup di alam nyata ini untuk menyelesaikan tugas yang diembannya. Jika ingin abadi dan tidak kembali hidup di bumi, maka songsonglah ajal pada saat matahari berjalan ke arah utara, ungkap Sri Krishna. Dan jika ingin hidup kembali, songsonglah ajalmu ketika matahari sedang bergerak ke arah selatan, lanjutnya. Wahai Arjuna, tampaknya kakekmu Bhisma memang sudah mempersiapkan dirinya untuk tidak kembali ke bumi. Lihatlah, sang matahari sudah mulai bergerak ke arah utara, ucap Sri Krishna lantang pada Arjuna. Sangat menarik uraian Sri Krishna dalam naskah Bhagawan Gita itu. Saya sendiri jadi paham sekarang mengapa banyak makam di tanah Jawa
menggunakan nama Utaralaya. Oh, itu maksudnya tempat keabadian. Turun dulu toh. Terima kasih sudah mendengarkan konten saya kali ini. Sampai jumpa pada konten menarik lainnya di depan. Salam Rahayu.